13,8 miliar tahun yang lalu, konon katanya nggak ada apa-apa, benar-benar kosong. Terus tiba-tiba Big Bang. Alam semesta ini ngembang dengan super cepat. Partikel-partikel berterbaran, bintang-bintang mulai terbentuk, galaksi-galaksi lahir, dan miliaran tahun kemudian di salah satu planet kecil di galaksi biasa muncullah kehidupan. Ya, kita manusia. Kalau kita lihat skala waktu kosmik ini, sejarah manusia modern itu kayak kedipan mata. Bahkan hidup kita masing-masing ini cuma 1/1000 detik dari kedipan mata itu, alias kecil banget. Di tengah luasnya alam semesta yang kayak nggak ada batasnya ini, kadang kita ngerasa kok kayak nggak berarti ya, kayak debu di antara bintang-bintang. Kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gitu? Karena kita seringkali kejebak sama perspektif yang salah. Kita terlalu fokus sama urusan kita sendiri, sama masalah sehari-hari, sama drama kehidupan yang kita anggap penting. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang kosmik, semua itu kayak nggak ada apa-apanya. Kita sibuk ngejar karir, cinta, harta, popularitas, semua hal duniawi yang sebenarnya cuman sementara. Kita lupa bahwa di alam semesta semua pencapaian kita, semua masalah kita, semua emosi kita, itu semua terjadi di atas debu yang melayang di bawah sinar matahari. Seperti kata Carl Sagan. Tapi justru disinilah letak twistnya. Meskipun secara kosmik kita ini kecil banget, bahkan mungkin gak berarti, bukan berarti hidup kita gak berharga. Justru sebaliknya. Karena kita sadar akan ketidakberartian kita di skala kosmik, kita jadi bisa lebih menghargai keberadaan kita yang singkat ini. Bayangin dari sekian banyak kemungkinan, dari sekian banyak hal yang tidak pernah ada, kita ada di sini. Kita bisa ngerasain hidup, bisa ketawa, bisa nangis, bisa jatuh cinta, bisa mikir, bisa berkarya. Ini keajaiban yang luar biasa. Justru karena hidup ini cuman sebentar, jadi kita punya urgensi untuk memaknainya. Coba lihat contoh-contoh nyata di sekitar kita. Banyak orang yang baru sadar arti pentingnya hidup setelah mengalami kejadian yang mengubah hidup. Misalnya, ada yang selamat dari kecelakaan maut, ada yang sembuh dari penyakit parah, atau ada yang kehilangan orang yang dicintai. Di saat-saat kayak gitu, mereka benar-benar ngehargain waktu setiap detik kehidupan. Atau lihat saja para seniman, ilmuwan, aktivis kemanusiaan. Mereka semua sadar bahwa hidup ini singkat. Makanya mereka memilih untuk mengisi waktu yang terbatas ini untuk dengan hal-hal bermakna yang bisa memberikan dampak positif bagi dunia. Mereka memilih untuk dikonsumsi oleh hal-hal yang benar-benar mereka cintai dan yakini. Perubahan perspektif ini bisa mengubah hidup kita. Kalau kita sadar bahwa hidup ini cuma sekedipan mata di skala kosmik, kita jadi nggak terlalu ngoyo sama hal-hal yang nggak penting. Kita jadi lebih fokus sama yang beneran berarti buat kita. Kita jadi lebih berani mengejar passion, lebih berani untuk mencintai dan dicintai, lebih berani untuk berbuat baik, lebih berani untuk menjadi diri sendiri tanpa takut sama omongan orang. Karena kita tahu waktu kita di dunia ini terbatas, jadi kenapa kita harus sia-siakan untuk hal-hal yang gak bikin kita bahagia dan berkembang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau dikonsumsi oleh apa selama hidup yang singkat ini? Mau terus-terusan kejebak dalam rutinitas yang membosankan? Mau terus-terusan cemas dan stres mikirin hal-hal duniawi yang gak ada habisnya? Atau mau memilih untuk dikonsumsi oleh hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri? Ini pilihan kita. Alam semesta gak akan ngasih tahu jawabannya. Tapi dengan merenungkan betapa kecilnya kita di skala kosmik, kita perlu bisa menemukan keberanian untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih autentik, dan lebih bahagia. Meskipun di mata alam semesta kita ini mungkin gak berarti apa-apa, tapi di mata kita sendiri,
Hidup ini adalah segalanya. Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk melakukan hal-hal yang kalian cintai, untuk berbagi kebaikan, dan untuk menciptakan kenangan indah. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa bukan harta atau popularitas, tapi jejak kebaikan dan cinta yang pernah kita tinggalkan.